Berartinya ya ke ini ada nomor rekening gue nih. Oke. Nanti lu dapat segini ya. Oh iya oke, lu segini ya. Pas bagi-bagian, lah aku segini ya. Kadang jadi problematika di dunia persilatan kan gitu kan. Hitung-hitungannya bener. Pas bagi-bagi, makanya performing rights itu. Nah di sebuah pertunjukan ini kan banyak nih. Ada di kafe orang mau menyanyikan musisi kafe, wedding, karaoke orang nyanyi lagu ini karena suka lagunya kan. Nah ini kan ada haknya. Terus ada konser juga dan lain sebagainya. Nah di sini yang ribut. Satu minggu kau bersamaku, karena satu minggu aku untukmu. Satu minggu miliki aku, cintaku padamu lebih dari hari apapun. Aduh, enak banget lagu ini ya. Tapi kira-kira kalau ditayangin kena royalti nggak ini? Bayar royalti sini. Aduh, ada penyanyinya. Bayar royalti. The one and only Mas Sandi Kanesar. Oke. Thank you Mas. Mas ini bayar royaltinya gimana tuh harusnya tuh? Bayar royaltinya ya ke ini ada nomor rekening gue nih. Oke. Canda. Okay. Mas makasih banyak udah mampir di studio. Siap. Ternyata nyaman. Oke. Iya kan? Iya. Biasanya kan kalau yang kita tahu ya, ruang publik itu biasanya awalnya doang yang nyaman. Terus habis itu nggak di-maintain dengan baik, akhirnya lo lihat aja kan, gitu kan. Tipis-tipis. Ini baru mulai coy. Iya kan bener dong. Ruang publik tuh pasti didesain dengan baik. Peruntukannya jelas untuk siapa, untuk masyarakat dan lain sebagainya gitu. Tapi ya nggak tahu ya gitu kenapa nggak dirawat dengan baik sehingga ruang publik tuh tidak menjadi tempat untuk publik. Asik. Udah cukup ya. Cabut ya. Mama semuanya. Jangan dulu. Kalau mau ketawa kalau masa ketawa jangan ketawa. Penonton bayaran dulu nih. Penonton bayaran. Nasi bungkus. Tadi kenapa royalti lu kok takut-takut gitu nyanyinya? Soalnya lagi rame kan mas royalti. Iya tuh. Untung gue udah jadi model ya, bukan jadi penyanyi lagi gitu. Tapi sebelum kita ke royalti itu aja, ini kan memang lagi rame ya. Cuma menariknya kan ada bukan kelompok ya, ada dari berbagai elemen. Ada pencipta lagu, ada penyanyi, ada yang ngolek duitnya, LMKN dan LMK. Terus ada unsur hak cipta dan seterusnya. Ini apa namanya ada publishing. Ada publishing. Terus yang dibicarain ada ekosistemnya. Ekosistem yang lebih gede kan. Iya. Nah, Mas saya ini kan ada di banyak tempat nih ya. Iya. Lu kan makanya akhirnya gue memilih untuk jadi dunia model. Oke. Lu kan musiknya itu dinyanyiin sama Mas Once. Iya. Aku mau. Kan? Apa judulnya? Aku mau itu ya? Asu mau. Terus musik-musik lo yang kita kenal tahun 2006-an, 2008 kali ya yang kalau yang hits banget itu. Kalau Sabtu Minggu yang tadi itu rilis 2005 akhir. 2005 akhir. Terus yang telepon aku itu 2008. Sabtu Minggu nggak Senin-Senin itu? Itu dia. Selama liburannya masih Sabtu Minggu dari pemerintah, lagunya akan berkibar terus. Nanti kalau misalnya pemerintah bilang liburnya Jumat Sabtu, ganti. Jumat Sabtu, gitu. Nah, akhir-akhir ini apa mas aktivitas mas? Masih sering manggung? Model masih. Modeling masih. Jalan di itu? Catwalk. Iya, Ini ya. Oke. Masih lah. Masih produce. Music producer masih. Terus lagi lagi mempersiapkan album baru. Oh ya? Ya. Kapan tuh? Sejam lagi lah. Sejam lagi. Template gue banget ya kan. Kapan nih? Sejam lagi lah. Soalnya kalau besok-besok nggak jadi kan. Iya. Sejam lagi. Gas lah. Iya. Itu produce. Nah terus alhamdulillah gue nggak tahu kenapa gitu. Anginnya tahun ini tuh banyak banget gue jadi juri. Oh. Iya. Terakhir juri itu juri itu dari akhir
akhir tahun 2024 tuh gue waktu itu jadi juri LPS Music, lembaga penjamin simpanan. Itu membuat apa namanya festival gitulah. Jadi lomba anak band segala macam gitu, ada duo. Nah itu gue jadi juri selama 3 bulan. Jadi dia kayak ajang pencarian bakat gitu. Gue pikir gara-gara 17-an itu. Enggak, udah. Terus kemarin terakhir jadi pas ulang tahun Bayangkara. Ulang tahun Polri. Gue jadi juri juga. Lagi banyak nih. Musik juga kan? Musik semua dong. Nggak mungkin juri masak gitu kan. Enggak, juri itu. Semua. Oke. September, Oktober juga ada 3 penjurian. Itu. Abis selain itu ya manggung, udah itu doang. Manggung masih sering? Alhamdulillah ada. Kalaupun sering enggak gitu, karena belum ada materi baru kan. Iya. Biasanya gitu kan. Itu terakhir ini Mas ya, waktu COVID ya? COVID itu single, ya single tentang ini aja, tentang apa namanya ekspresinya kita terhadap kondisi apa namanya, kan kalau seniman kan memang harus ini kan, harus peka, terus harus bisa harus bisa berkontribusi terhadap keadaan kan lewat lagu atau lewat musik. Nah, kalau nggak salah judulnya Semoga Segera Berakhir. Semoga cepat berakhir. Itu yang kedua, yang pertama Di Rumah Aja judulnya. Di Rumah Aja. Kayak kalau nggak salah tuh waktu itu ada beberapa media nasional yang mewawancara karena mereka menganggap maksudnya gue artis pertama atau musisi pertama yang ngerilis lagu tentang situasi tentang COVID itu. Dan waktu itu kan perdebatan di WA grup kan banyak ya gitu. Yang maksudnya yang tiba-tiba jadi dokter mendadak, yang tiba-tiba jadi pemerintah mendadak gitu. Harusnya begini nih, harus gitu kan. Oh nih COVID harusnya begini, tiba-tiba jadi dokter tuh gitu kan. Nah terus akhirnya pemerintah macam-macam kan respon orang gitu dengan kondisi yang kita nggak tahu waktu itu kan. Maksudnya ini virus, kita nggak tahu gimana ininya, dan itu penyebarannya kita nggak tahu gimana gitu kan. Pokoknya serba ini makhluk baru lah gitu kan di seluruh dunia gitu. Di seluruh dunia. Nah tiap negara kan akhirnya punya kebijakan-kebijakan, ada yang lockdown, ada yang tetap aktivitas tapi dibatasin. Nah, terus habis itu kan kalau nggak salah ada statement dari pemerintah untuk semua aktivitasnya di rumah aja. Iya. Belajarnya di rumah aja. Iya. Terus kerjanya di rumah aja, ibadahnya di rumah aja. Makanya gue akhirnya bikin lagu itu. Di rumah aja. Di rumah, di Rokum Jae. Oke. Di Rokum Jae. Ada bikinlah di rumah aja. Terus ternyata karena gini, waktu itu pas gue ngelihat kegaduhan di WA, terus di di masyarakat gitu kan. Itu kan pro kontra kan. Maksudnya ada orang yang bilang udahlah lockdown aja, nggak bisa lah, nanti gimana aktivitas orang-orang yang maksudnya di taraf kondisi perekonomian yang di bawah. Itu kan gimana gitu. Nah dari situ kayak ini orang banyak sok tahu banget sih gitu. Cuman sementara menurut gue untuk saat ini yang paling benar emang di rumah aja dulu. Makanya gue ada kata-katanya lebih baik di rumah aja, semuanya tuh untuk sementara. Nah begitu ternyata pikir cepat kan, kok 2001 masih, 2002 masih, akhirnya gue rilis lah 2022 tuh Semoga Cepat Berakhir. Semoga Cepat Berakhir. Itu single-single aja, ngerespon aja. Iya. Kalau Mas Sandi ini kan Sandy. Mas Sandy. Ya. Sandi ada Sondoro soalnya. Sandi Sondoro, Mas Sandi. Sama Pak Sandiaga Uno. Nah, musik-musiknya kan yang lagu diciptain banyak dinyanyiin sama orang lain yang sering nyampe. Gue inget awal ketemu lu, Mas. Gue inget waktu itu kan. Jadi kita bikin event musik itu pas pandemi kan? Pandemi tuh. Iya. Sama Mas Sastro Adi. Gue berasa apa ya? Iya. Mas Sastro Adi, terus kita waktu itu TVNU kan, kita manggung yuk nge-band online gitu kan. Akhirnya ada Mas Sandi, oh ya udah kita nama-namanya. Pas hari itu lu kan datang, kita salaman, ya sudah, oke gitu. Gue pikir lu masih cool-cool gitu lah ya, asik gitu siapa. Ternyata yang dinyanyiin kan gua tahu semua tuh lagunya kan. Buset, ini mah legend kan. Si kampret, cuman nggak tahu orangnya. Si kampret ini yang nyanyi gitu.
Itu gimana Mas? Ceritanya banyak, di antaranya kan yang dinyanyiin Mas Once misalnya. Nah, ada Ari Lasso juga. Ari Lasso. Ada BCL, ada Bunga, ada Agnes pernah bikin juga gue 2 lagu. Chris Patti ada 1 lagu yang Cinta Putih. Oh, Cinta Putih itu Mas juga ya? Gue sama Bang Pai, sama Ayat. Kalau Aku Mau sama Dewi sama Pai. Oh, ya sama Dewi gitu ya? Iya. Yang Aku Mau, yang Asu mau. Yang Asu mau. Oke. Ya, terus habis itu ada kemudian juga itu duluan mana sama nyanyi sendirinya? Jadi gini. Udah panjang nih ya, udah ya, nggak usah ya. Cie, panjangnya. Jadi sebelum gue merilis album solo yang tahun 2025 itu, tapi memang gue udah sempat dapat kesempatan lah, dapat rezeki untuk nyiptain lagu untuk orang juga. Oke. Ada buat Ari Lasso dulu tahun 2002 apa 2001 lupa gue. 2002. Judulnya Aku Harus Pergi, masuk di album Ari Lasso. Terus ada buat Katon juga, pernah ada 1 lagu. Nah, terus maksudnya gini, aktivitas bermusiknya di belakang layar lah. Ya, di belakang layar. Nah, 2005 akhirnya rilis album. Alhamdulillah rezeki albumnya naik gitu, meledak. Semuanya checklist gitu. Gue pernah cerita lah ya, semuanya checklist nih hidup gue nih. Wah, ini checklist nih. Di tahun itu checklist semua. Semua tuh. Jadi kalau udah ke checklist semua, aduh bingung ngapain ya. Nah, akhirnya karena checklist semua dan usianya kan hitungannya usia muda kan waktu itu. Maksudnya masih pala 2 lah. Nah, itu buat gue kayak salahnya adalah akhirnya kayak nggak ngebangun mimpi baru. Harusnya kan, ya harusnya kan sama kayak orang nge-gym aja kan. Orang nge-gym kan gitu kan. Oh, ini kok dadanya kurang nih. Habis dada apalagi nih goals-nya gitu kan. Misalnya apa? Punggung gitu kan. Punggung udah, jempol nih gue mau gedein gitu kan. Misalnya gitu. Tapi gue enggak, itu salah satunya juga. Terus ada hal yang hilang dalam hidup gue. Pada saat lu pada saat lu mencapai titik puncak, anggaplah gitu. Pada saat lu ada di fase lu sebagai apapun ya, misalnya lu sebagai seniman, lu tiba-tiba ngetop, lu tiba-tiba mendapat pengakuan semua orang gitu. Nah, gue merasa banyak yang hilang dalam hidup gue. Terutama hubungan sosial gue jadi terbatas, jadi kurang, terus bahkan teman-teman tongkrongan tuh jadi kayak segen. Begitu ya? Kayak segen, dia mah artis, udah susah lah dia pasti sombong kayak gitu-gitu. Padahal sih gue biasa aja sebenarnya. Pada jalan, ya dulu kan terbatas ya, nggak kayak sekarang. Anytime lo bisa lihat siapapun yang lo suka di sosial medianya. Kalau dulu kan belum ada di tahun di bawah tahun 2000 itu Friendster masih. Friendster kayaknya 2007-an. Kalau ngomong aja nggak apa-apa. Penonton bayaran boleh? Nggak, Friendster tahun berapa? Friendster tuh 2005 udah kan? 2005. Iya, 2005. Tapi itu pun kan nggak se-update sekarang. Maksudnya nggak se-update sekarang. Maksudnya kayak ada story itu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya dalam quote and quote tuh dunia keartisan tuh seperti barang mewah kan gitu. Apalagi kalau tiba-tiba lu ngetop gitu. Nah, itu banyak banget hilangnya kehidupan gue. Jadi kayak wah ini terus banyak, pada saat itu gue merasa bahwa kok semua orang yes ya. Oh, yes, jadi yes man semuanya. Yes mulu nih gitu. Karena kan lu ini kayak gue kan gini sih, palsu nih semuanya nih gitu. Akhirnya gue ke belakang layar nanti. Balik lagi gue ke belakang layar. Rata-rata kan kalau orang album pertama yang meledak kan dia langsung bikin album kedua supaya meledak. Nah, gue tuh kayak gue cabut gitu. Gue belakang layar aja lah gitu. Kayaknya enggak. Itu gara-gara perubahan. Iya, karena maksudnya gue merasa itu tuh yang berharga menurut gue. Gitu. Justru bukan gue jadi sindrom ya. Gitu. Kalau gue kena star syndrome, mungkin sampai saat ini gue gak punya teman kali. Karena begitu fase kita turun, pasti kan kita sumpahin orang begitu turun, wah udah lo males orang temen. Tapi alhamdulillah sampai saat ini teman makin banyak gitu kan. Tapi justru kebalikin kayaknya ya itu hilang aja gitu. Kayak kok hilang ya gitu. Kok kita kan nggak bisa ketawa terus gitu atau sedih terus, nggak mungkin kan. Gitu. Nah, pada saat itu momen itu kayak ini orang kok ya semuanya jadi kayak dan semakin banyak ketemu orang baru kan.
Sementara teman-teman lamanya, Iya, jadi kayak misalnya gue pernah lihat di inilah di Friendster itu tiba-tiba temen gue telat lihat mereka jalan gitu kan. Terus akhirnya gue tanya, lu kemarin berapa sebulan kali apa 2 bulan itu jalan lu? Iya. Wah, lu nggak ngajak-ngajak lu. Ya lu kan artis ya sekarang. Emang lu mau? Waduh gitu. Gue tuh kayak kok gini ya gitu. Dan itu banyak faktor sih sebenarnya. Kebayang sih meskipun gue belum artis ya. Udah, lu kan tadi udah nyanyi 1 minggu lu. Udah nyanyi, tinggal bayar royaltinya aja. Gue mancing-mancing sih. Minum. Perasaan gue yang harusnya ngajak ya. Hitam kopi ya? Nah, hitam kopi kan. Oh, jadi gara-gara titik balik itu terus akhirnya lu mundur lagi. Balik ke belakang layar lagi. Terus, karena menariknya adalah pada saat sebelum album solo gue rilis kan gue memang punya mimpi pengen punya album lah dari dulu kan. Ya lo tau lah gue dari SD udah nyanyi gitu. Ya, umur 11-12 udah menang sesuatu gitu. Era itu kan untuk punya album itu nggak semudah sekarang. Benar. Kalau hari ini lo bersekian mau bikin band, terus abis itu lo bikin lagu, lo rekam, abis itu lo rilis, itu bisa. Semua orang, everybody bisa lakuin itu. Tapi kalau dulu kan nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena memang industrinya dulu kan memang harus ada perusahaan rekaman atau record label yang menaungi kita. Gitu. Indie itu juga setahu gue kalau di Indonesia 2005-an lah baru mulai inilah ya gitu. Dengan pola bisnis sendiri ya gitu. Mereka menciptakan industrinya sendiri kan. Misalnya cetak sendiri, jualnya juga beberapa misalnya kayak di distro atau lagi manggung direct selling gitu, jualan merchandise plus kasetnya atau CD-nya gitu. Nah, ya udah akhirnya cuma kayak gagal terus perjalanan hidup gue nih. Sampai akhirnya ada titik di mana gue ngerasa kayaknya gue bukan rezeki gue deh di sini. Kayak bukan putus asa ya, tapi kayak lebih berpikir, aduh, realistis lah. Iya, sementara gue kan nggak bisa paksain. Kayak ibaratnya, gue udah coba segala cara untuk membuat si cewek ini jatuh cinta sama gue. Iya. Tapi semakin udah depan mata nih, udah kayaknya nih tiba-tiba enggak sinyalnya, atau dia tiba-tiba udah punya cowok baru gitu. Tapi dia terus nih yang gue kejar gitu. Analoginya gitu lah. Sampai akhirnya gue ya udahlah, ya udah Tuhan, kalau memang ternyata punya album itu bukan menjadi rezeki saya, bukan menjadi rezeki hamba terima. Gue nggak bilang ikhlas ya, tapi hamba nerima semua ininya gitu. Karena kan perjalanannya panjang, nggak 5 tahun, lebih dari kalau dari umur 11 tahun terus ke umur 2005 itu. Ya, 2000 gue sign tuh 2000, MOU itu 2003 lah. Oh, 2003. Ya pokoknya dari tahun 90-an ke 2003 kan panjang dan itu intens di situ ya. Ya udah tuh akhirnya gue hamba ikhlas, tapi ya gue pengen hidup di musik, requestnya gitu sama Tuhan. Pengen hidup di musik. Gue terserah lah nanti mau jadi pencipta lagu, mau jadi produser, mau jadi backing vokal orang, mau jadi musisi kafe, mau jadi musisi wedding dan lain sebagainya. Pokoknya gue pengen hidup di musik. Gue pengen gue meninggal nanti di nisan gue ada tulisan Sandy Kanester, bla bla bla, bawahnya musisi seniman Indonesia. Kenapa musik, Mas? Background keluarga kan TNI. Bokap kakek gue juga tentara. Tapi mereka kan gini, nggak tahu ya, ini gue mikirnya gini, banyak jiwa seni itu nggak mesti lo profesinya sebagai seniman di industri seni. Banyak banget gitu orang yang jiwanya seni banget tapi dia jadi accounting di sebuah perusahaan. Banyak banget seniman jiwanya seni banget lah. Bahkan yang berprofesi sebagai musisi aja kalah nyeninya sama dia. Tapi dia tiba-tiba jadi pengusaha misalnya. Nah, begitu juga background keluarga gue gitu. Keluarga gue backgroundnya ya salah satunya militer gitu kan. Terus tapi jiwa seninya tuh gede. Kakek gue jago main gitar dulu, waktu pas jadi tentara dia ngeband juga. Oh gitu ya? Bokap gue juga sama gitu. Makanya lu dari kecil. Tapi kalau itu dari nyokap ya. Kalau dari bokap, kakek gue dalang sih. Oh wah. Iya. Bilangnya dulu sebutannya dalang bule.
Bule. Karena di Belanda Oh, dia Belanda. ada, maksudnya emang zaman dulu kan begitu pas kalah lah. VOC kan akhirnya pemerintahnya kan Belanda kan bilang kalau yang mau stay di Indonesia silakan stay. Ya. Kalau yang mau pulang udah difasilitasi sama Nederland kan. Terus buat balik. Buat balik. Nah, mungkin kakek buyut gue yang udah nikah dengan orang pribumi gitu. Ya kakek gue akhirnya. Cuman karena mukanya bule gitu dipanggilnya dalang bule. Mungkin dari situ ya, tapi jadi akhirnya seni itu jadi kental jadi bagian apa ya hidup gue keluarga. Dan tidak dilarang alhamdulillahnya. Makanya lu sejak umur 11-12 tahun itu udah mulai Ikut festival, nyanyi. Festival. Ya dulu kan ajangnya cuma festival doang kan. Dan akhirnya lu mutusin untuk doanya itu yang keluar. Iya, kalau gue sih bilangnya saya menerima aja ya. Kalau memang terus itu bentuk dari keikhlasan ya nggak tahu lah ya. Tapi gue menerima, pokoknya terserah Allah deh. Iya. Ngikut aja. Ada doa yang gitu kan. Ya Allah, selama ini gue udah coba ngatur dan berantakan. Udahlah, sekarang gue pasrahin. Memang harusnya begitu kan. Maksudnya ya usahanya mah terus. Gitu. Tapi lu jangan ngatur deh lo gitu kan. Udah ada yang maha pengatur kok gitu. Ya gitulah akhirnya momen itu gue lebih lega kan ngejalaninnya kan. Terus gue jatuh cinta lah sama aktivitas di belakang layar. Kan banyak tuh sebagai vokal director. Jadi vokal director tuh yang ngarang-ngarahin vokal gitu lah. Kalau zaman dulu tuh bilangnya penata vokal. Kayak siapa yang terkenal? Kalau Berta. Enggak zaman dulu. Kalau zaman dulu ya. Abis itu istilahnya diganti jadi vokal director. Vokal director. Nah, kayak Irnat. Kalau Berta tuh dia lebih vokal coaching, kayak ya guru vokal gitulah. Ya udah dari situ gue menikmati ada vokal director, terus gue belajar menjadi produser, terus gue bikin lagu juga. Banyak lah aktivitas di belakang layar. Terus cewek yang gue incer ini, ibaratnya yang dulu gue udah lupain itu ya, analoginya gitu kan. Terus gue udah move on nih. Dapat gebetan baru, lagi seneng nih di belakang layar kan gebetan baru nih. Tiba-tiba yang dulu nolak gue atau nggak sampai dia datang. Kok dia datang sendiri? Jadi kayak anti klimaks kan. Itu di 2003 akhir itu. Sign itu ya. Akhirnya sign itu juga ya panjang lah prosesnya, dipaksa gitulah. Ayolah, udah. Akhirnya udahlah. Minta petunjuk karena begini, kalau gue ambil nih tawaran ini, nanti gagal lagi. Gue tuh kan gitu kan, karena udah kayak mengubur mimpi. Trauma ya? Udah kubur mimpi punya album. Untuk maksudnya bukannya tidak bersyukur ya gitu. Gue ngerasa waktu dulu mungkin pas-pasan, ya kan? Bakat pas-pasan gitu. Gue merasa gitu kan. Tapi ternyata ntar gagal lagi. Udahlah gitu. Karena udah panjang usahanya. Tiba-tiba ya inilah bermunajat akhirnya kok itu yang dipilih itu pilihannya. Ya udah gue jalanin ternyata ya itu meledak. Meledak jalan dari 2005 tuh alhamdulillah keliling Indonesia lah gitu. Bersama teman-teman additional player gue, kita yang ketemu dengan berbagai macam orang, terus karya gue diapresiasi. Seneng, exciting gitu. Terus ya gue memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya sebagai seorang seniman. Udah gitu jalan. Ya cuman kan impact-nya gitu kan, kayak yang, wah ternyata nggak enaknya jadi artis saat itu. Yang itu tadi balik lagi. Iya, akhirnya gue balik ke belakang layar. Balik ke belakang layar, disitulah momen gue untuk banyak menciptakan lagu-lagu untuk orang. Jadi tetap bermusik, tapi ya jadi chef aja. Di belakang layar, maju, terus ke belakang lagi, gitu-gitu ya. Dan episodenya nggak berakhir di situ sih. Ada momen 2010-an waktu itu. Momen akhirnya, wah ternyata gue salah nih. Gitu. Makanya sekarang gue tetap ada di depan layar. Karena ternyata waktu itu gue merasa tidak menjadi manusia bersyukur. Harusnya ruang publik itu. Analoginya gitu. Harusnya ruang, ini spontan ya. Harusnya ruang publik itu memang, gini. Kita pengen banget membuat ruang publik. Begitu ruang publiknya sudah tercipta dengan ideal seperti yang kita mau, tapi kita tidak mensyukuri itu. Malah kita tutupin ruang publik itu. Malah kita, wah lu nggak boleh di sini lu, misalnya gitu kan. Ternyata nggak enak ya punya ruang publik. Karena terlalu ramai. Karena terlalu banyak masalah apa segala macam. Akhirnya kita tutup ruang publik itu. Kehilangan privasi gitu-gitu. Iya misalnya. Padahal kan ini yang lo minta, ini yang lo pengen.
Nah, habis itu ada momentum di mana akhirnya, guys, kayak kita harus buka lagi nih ruang publik. Karena manfaatnya ternyata lebih besar. Daripada ditutup itu. Jadi ngomonginnya udah ngomongin filsuf ya. Filsafat ini. Filosofinya bahwa ya semakin lo besar memang anginnya kan semakin gede. Tapi sebenarnya banyak manfaat yang bisa lo kasih ke orang. Iya, banyak yang bisa gantung di situ. Iya, macam-macam. Iya, macam-macam. yang bisa ikut kan. Iya. Jadi kalau tadi udah nyaman pakai mobil kecil gitu ya, 2 pintu, carry maksudnya. Kan ada orang doanya, ya Tuhan, kasih saya mobil 2 pintu, dikirim carry kan. Sama L300. Harusnya disebut mereknya. Iya. Spesifik ya. Spesifik. Nah, ternyata begitu ruangnya dibuka, banyak yang lebih ikut kan. Iya benar. Benar. Gitu sih. Iya. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya karena kan umur juga udah asar ya sekarang kan. Udah asar. Waktu kemarin kan pas posisi itu kan masih duha kan. Masih duha ya. Atau zuhur lah. Oke. Masih seger-segernya. Masih panas kan, seger panas gitu. Ya pas sekarang ya udah lebih legowo. Ya. Oke. Bahasa Prancisnya gitu. Legowo. Gitu. Nah, berarti Mas bisa ngelihat, ini kan yang lagi rame balik lagi ya. Iya. Lagi rame soal royalti. Jadi dirimu itu bisa ngelihat dari 2 perspektif dalam waktu yang bersamaan ya. 7 sih, lebih ke 7 perspektif. 7 ya? Apa ya? Gua ngelihatnya kayak dari sisi si pencipta lagunya. Terus Plus minusnya ada, plusnya dari sisi performersnya. Ya. Kalau penyanyinya. plusnya kan mungkin angle-nya gue lebih luas. Ya, betul. Gitu. Jadi gue bisa tarik gini kan. Karena kan gue tidak sekonyong-konyongnya, Tidak sekonyong-konyong. Sekonyong-konyongnya tuh gue tidak ada di salah satu. Ya, jadi gue penyanyi pencipta lagu, pencipta lagu untuk gue nyanyi sendiri iya, tapi untuk orang lain juga iya, gitu. Terus ya sebagai produser juga iya. Terus gue juga aktif maksudnya di organisasi-organisasi ekosistem musik gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya gini, sederhana, kita gimana dari posisi itu dengan background lu yang punya banyak perspektif dengan 7 ya tadi itu. 7,5. 7,5 lah ya. Itu ngelihat itu kayak apa? Ngelihat perbincangan soal royalti yang lagi rame nih. Analoginya kondisi sekarang ini seperti balita yang baru belajar untuk pengen jalan. Oke. Terus nanti step berikutnya pengen lari. Berarti kalau pada saat anak balita itu mau jalan kan pasti dia ada proses jatuh lah, kejedot lah, terus kepleset lah gitu. Nah itu gambaran besar gue terhadap sekarang. Karena kalau case perdebatan, terus ya kekisruhan, kehebohan yang terjadi ini kan, ini udah tidak udah lewat nih fase-fase ini untuk negara-negara kayak Amerika, Inggris atau Eropa gitu. Tapi tentang tata kelola ya, tentang sistem. Jadi kita gambaran yang bocah tadi, yang bayi tadi adalah tata kelola ya. Iya, ya apapun itulah yang di industri musik ini atau di ekosistem musik ini. Yang negara lain udah pernah dulunya. Iya, mereka udah ngalamin duluan kayak gitu. Ya kita kan nggak tahu kan dia berantemnya gimana. Mereka sekarang udah remaja lah ya. Mereka udah dewasa. Udah dewasa. Udah dewasa karena puluhan tahun udah. Kita baru jalan nih Nah, kita baru jadi memang gue ngelihatnya ya udahlah kalau memang ternyata takdirnya harus begini, memang udah kejadian juga kan. Nah, cuma harapan gue dan ya pengennya setiap orang harus bisa punya kesadaran bahwa apa yang dia perjuangkan itu kan wajib. Tapi cara lo memperjuangkan hak lo itu yang harus santun, yang harus peace. Karena kan semuanya temen. Iya benar. Itu kan teman-teman penyanyi pencipta lagu. Kita sesama profesi, kenal udah belasan tahun bahkan mungkin puluhan tahun. Terus tiba-tiba ada gesekan, ada potensi gesekan. Harusnya kan karena pertemanan kita udah puluhan tahun, itu didahului. Harusnya kan harus lebih peace dong. Lebih peace, ya. Makanya gue bilang tadi harusnya semua pihak bisa menahan diri. Even dia berjuang untuk klannya dia, atau untuk kelompoknya dia, atau untuk
ya haknya dia sebagai profesi sebagai penyanyi, profesi sebagai pencipta lagu, profesi sebagai user. Itu kan profesi kan, maksudnya ya pemilik hotel, pemilik hiburan. Jadi dan kenapa harus menahan diri semua masing-masing? Ya karena kalau nggak ditahan ya gitu. Ya kisruh gitu. Kayak yang terjadi sekarang kan gitu. Semua merasa benar, semua merasa ini hak gue. Ya memang gitu. Kalau ngomongin hak kan ya sah-sah aja kan buat perspektifnya dia gitu. Tapi kan banyak yang harus dikomunikasikan, banyak yang harus dibicarakan. Gesekannya terlalu banyak. Sentuhannya terlalu banyak ke pihak-pihak lain. Karena ini industri. Iya, ekosistem. Lebih gede. Ya. Menurut gue. Jadi yang pertama tadi gue ngeliat bentuknya kayak yaitu kayak balita lah analogi. Balita yang lagi mau jalan ya nggak apa-apa lah kalau memang harus kayak gini gitu. Toh juga dulu semua pahlawan kita berjuangnya sendiri-sendiri. Akhirnya Sumpah Pemuda. Nah gue harapannya bahkan gue berpikir menarik kayak momen nanti kita bikin Sumpah Pemuda musik. Asik. Sumpah Pemuda musik. Kami pemusik Indonesia bersumpah. Iya dong. Karena gue nggak tahu kan, dan nggak mungkin juga settingannya. Gesekannya udah terlalu kayak kenceng. Iya, udah api banget nih gitu. Walaupun tetap nggak sampai, jangan sampai lah jotos-jotosan atau. Cuman kan kalau bicara udah kerana hukum kan, iya udah kayak kurang sehat. Udah serius. Udah serius. Iya. Malah mungkin gue khawatirnya sih kayak kehilangan tujuan ke depannya kita mau bikin ekosistem yang lebih sehat gara-gara fokus sama konfliknya. Konflik internnya. Iya. Konflik internalnya. Internalnya, antar personalnya. Walaupun memang positifnya adalah momentum ini tuh jadi mendapat atensi serius dari pemerintah. Gue mau nanya, emang selama ini nggak dapat atensi? Selama ini gini, yang sedihnya gue sebagai seniman musik gitu dan seniman industri gitu, ngerasa bahwa kita struggle loh. Bahkan dulu ya, sekarang ini kan juga lagi diperjuangkan. Musisi-musisi itu kalau mau kredit rumah itu nggak ada fasilitas dia loh. Karena kan nggak ada profesi. Iya, gajinya kan kalau standar gaji. Iya. Gitu. Iya. Itu satu. Terus kayak struggle aja di semua bidang tuh kayak tidak ada standar UMR-nya lah. Iya. Dari mulai sound engineer, dari mulai player gitu, additional player, misalnya ngiringin siapa, musisi kafe, musisi wedding, musisi dan semuanya tuh kayak nggak diatur gitu sama. Jadi red card masing-masing aja. Iya, dan itu kayak yang udah jadi sama dia harga segini. Sementara harga susu, harga sembako udah naik gitu kan. Itu jadi kayak kita nih struggle nih musisi. Yang sedihnya adalah di seluruh dunia ini selalu gue bilang, event apa yang nggak ada musiknya di dunia ini? Di India itu dari kelahiran, pernikahan, kematian itu nyanyi semua. Ya itu kan tapi sifatnya personal kan. Ini event dunia mau apa? Lo mau sebut event kenegaraan, ada lagu kebangsaan. Iya betul. Olahraga ada lagu kebangsaan. Bahkan ada theme songnya si klub-klub atau negara masing-masing. Nah cuma begitu industrinya besar, memang peran pemerintah harus besar untuk menjaga supaya stabil, supaya benar. Dan memang yang baru-baru itu kan Mas ya, yang baru banyak cerita akhirnya dia punya skill yang bagus, suara yang oke, tapi karena ekosistemnya nggak ngedukung, ya udahlah nyari yang lain. Karena mungkin belum diatur dengan baik dan tidak representatif buat semua. Hanya ya dari mulut ke mulut atau jadi culture-nya doang, akhirnya kan jadi nggak sehat kan. Tapi di negara lain yang diatur kan udah agak maju gitu. Misalnya di mana? Di semua negara maju ya gitu. Itu kan nggak ada kita dengar
kalaupun ada gesekan, kalaupun harus ke persidangan gitu, Iya. tapi sistemnya pun juga udah jelas. Misalnya kayak case dulu, kalau tahu band Procol Harum, yang lagunya judulnya Whiter Shade of Pale, itu ada case tuh di internalnya. Si vokalis dan keyboardisnya itu kan merasa bahwa dia menciptakan not itu, yang itu menjadi hooknya lah dalam sebuah lagu gitu, menjadi nada yang substansial gitu. Akhirnya di persidangan dia menang, dapat hak ekonominya dari situ gitu. Nah, terus kayak kalau nggak salah kasusnya Coldplay sama Joe Satriani juga sama kan. Coldplay dianggap plagiat lagunya Joe Satriani. Nah, tapi ya fine-fine aja gitu. Memang karena kenapa? Karena tata kelola yang diatur oleh asosiasinya, pelakunya dan pemerintahnya tuh sudah begini gitu. Udah cakep ya. Iya. Nah, sekarang kan kita lagi di fase itu dan alhamdulillahnya harusnya makin positif. Iya. Nah, gimana supaya arahnya positif? Ya semua pihak tuh harus nahan diri. Udah ya berantemnya cukup ya gitu kan. Ya. Makanya alhamdulillah juga kemarin kan sempat direspon sama Pak Dasko kan. Iya. Dikumpulin lah tuh. Sini lo, ada gitu kan. Kalau kita kan sama abang-abangan komplek kan. Boy, sini boy. Lo pada berantem aja lo. Sini lo. Ada apa sih? Gitu. Kalau di gangan kan gitu kan. Udah beli rokok dulu. Rokok. Udah sini ngopi-ngopi. Ngobrol. Akhirnya kan ada putusannya kan bahwa pemerintah tetap mendelegasikan LMKN sebagai penarik Kolektor. Ya, sebagai collecting departmentnya. Itu satu. Terus meminta DPR ya untuk dalam waktu 2 bulan untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta. Nah, itu kan hikmah terbaiknya. Nah, yang gua khawatirkan kan satu, hubungan kita sesama profesi jadi renggang gara-gara hal yang sebenarnya nggak perlu sampai sejauh ini. Karena kan kita temennya udah bro banget nih. Iya, udah. Itu satu. Kalau bro banget kan harusnya lebih cincai ngobrolnya. Kalau misalnya ada hak gue yang nggak gue terima dari lo kan harusnya bisa lebih enak, bisa ngopi lah ngobrolnya boy. Alah gue bagi lah gitu. Nggak perlu. Tapi gue nggak tahu ya apa yang terjadi, kenapa semua orang jadi kayak setegang itu. Itu satu. Yang kedua, impact dari itu semua orang-orang ini kan tokoh-tokoh yang berpengaruh nih. Benar. Seniman-seniman besar yang berpengaruh. Senayer. Kalau senior mungkin 5 tingkat, ya ini udah 10 tingkat. Senayer. Ya, impact statement-nya mereka tuh kan membuat kegaduhan di layer bawah nih. Yang tadi mungkin teman-teman yang baru. Layer tengah juga bingung. Gitu sih gitu ya. Ada apa nih? Kayak puzzle. Ya. Karena semua orang informasi yang mereka terima, misalnya gue nih, gue di musisi baru lah gitu, atau gue penikmat baru nikmatin musik, tiba ini ada apaan sih nih gitu, ini bilang ini, angle-nya beda, jadi kayak puzzle kan, terus nggak utuh lagi. Itu yang membuat kisruh. Oke, kalau misalnya dibuat lebih sederhana gini deh mas, contoh kalau sekarang misalnya lu pencipta lagu, terus musik lu dinyanyiin, itu dapat apa namanya benefit secara finansial nggak ketika dibawain di pentas sama seseorang misalnya? Iya gini, positifnya adalah bukan berarti saat ini pemerintah maksudnya sekarang ini pemerintah nggak ikut, nggak, justru ikut, tapi memang atensinya mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Padahal potensinya besar, potensi industri musik ini besar gitu. Ya itu event apa yang nggak ada musiknya kan? Iya, dan terus Korea aja buka ini kan ya, buka kayak audisi buat bakat-bakat muda Indonesia untuk ini di sana gitu, satu gitu. Terus konser-konser internasional, musisi internasional juga banyak gitu. Banyak. Nah, pemerintah juga, gue melihat waktu itu udah ada, tapi kan kalau presentasinya nggak besar, terus sistemnya tidak dibuat dengan baik, itu kan jadi abu-abu terus. Sama halnya dengan undang-undang tadi kan. Undang-undang ini kan diterjemahkannya akhirnya kan macam-macam nih gitu. Penafsiran terhadap undang-undang gitu. Tuh. Nah, kalau bicara tadi
dapat nggak sih lo itu ya dapat dong. Gitu. Dapat. Dan itu udah alhamdulillahnya. Kalau beda dengan generasi dari mulai tahun 60, anggaplah 50 akhir, 60, 70, 80, 90, itu kan masih nggak ada royalti ya. Iya. 90 awal tuh kayaknya belum ada, jual putus semua gitu. Jadi lo dibayar, karya lo, pencipta lagu juga jual putus. Berapa harga lo misalnya? Rp5.000 zaman dulu. Udah gede tuh. Udah gede. Misalnya anggap kalau sekarang 50 juta gitu. Iya. Udah habis itu selesai di situ. udah selesai, lo nggak dapat apa. Paling kalau misalnya lagunya meledak, lo datang lah ke gua nih sebagai bosnya. Bos, ini kayaknya bonus lah bos, bonus. Ya, dulu gitu. Nggak ada kontrak. Nggak, kontrak ada, tapi putus. Iya, maksudnya tidak ada royalti ya. Tidak ada royalti. Iya. Salah nggak? Nggak salah, karena waktu itu pengetahuannya nggak, iya, masih di hutan lah ibaratnya gitu kan. Jadi yang ada aja jadi kesepakatan gitu. Yang ada jadi kesepakatan. Nah, kesini kan udah ada royalti apa. Nah, cuma itu tadi kan, gue sih tetap mau ngeliatnya sisi positif. Tapi memang harus kita awasi semua kinerjanya. Yang dikeluhkan sama teman-teman musisi ini kan sebenarnya lagi-lagi kalau pencipta lagu misalnya, ini bagi-baginya gimana sih? Iya, betul. Sistemnya gimana sih? Bla bla bla. Ini yang harus disosialisasikan terus-menerus. Karena gue sih nggak ada cerita. Misalnya kita udah sosialisasi, nggak ada. Sosialisasi itu terus kan? Terus. Karena pencipta lagu kan tumbuh terus. Iya. Misalnya sekarang anak lo SMP, begitu SMA bikin lagu kan dia udah masuk ke industrinya. Iya. Terus kalau sosialisasinya nggak ada terhadap generasi yang sekarang, nggak tahu dia. Nabrak lah dia pasti gitu kan. Balik lagi, ngulang lagi masalah lagi. Iya, masalah lagi. Makanya kita tetap harus sebagai seniman musik industri memang harus bareng-bareng kita awasi nih kinerja semua orang yang kita percayakan. Semua orang wajib memperjuangkan haknya. Tapi cara memperjuangkannya yang santun dong. Oke. Yang peace. Yang peace dong. Yang elegan dong. Kita seniman musik, bos. Seniman musik tuh harus keren. Karena dikasih bakat sama Tuhan, dicap langsung begitu lahir tuh dikasih cap lebih bakat. Betul. Bergitar, jreng. Oke. Jadi jawabannya agak panjang sih, tapi gue harus jelaskan karena betul. sangat kompleks dan gue nggak mau jadi puzzle juga nih obrolan kita kan. Jadi bahwa ini sentuhannya banyak banget. Jadi semua orang boleh ngomong, tapi ya jangan membobardir itu dengan tendensi yang akhirnya membuat kekisruhan, terus bahkan kalau lebih jauh lagi malah menghancurkan industrinya sendiri. Sementara kalau yang kita obrolin ini kan, itu tuh namanya yang diobrolin tuh kolekannya performing rights. Iya. Sementara ini ada yang namanya mechanical rights. Mechanical rights itu pendapatan dari master lagu kita. Hasil rekamannya nih. Ya. Soalnya hasil rekaman yang didengarkan di Spotify itu masuknya ke mechanical rights. Nah, baru gue mau tanyain itu. Nah, sementara ini kan juga kenapa ini ribut? Karena pembagian ininya tuh kecil banget kita dari digital, digital stream. Misalnya gini, pertanyaan sederhana nih sebagai penikmat lah ya. Ya. Gue langganan Spotify nih gitu. Gue dengerin musik lu. Itu masuknya gimana ya ke situ ya? Gitu. Itu yang harus kita perjuangkan, bos. Oke. Ya, gue juga nanya dan gue juga nggak ada hitungan yang fix pendapatan dari stream itu per hit ya. Per sekali denger tuh nggak tahu. Sekali denger. Emang platform digital ngasih tahu ke kita gitu, share-nya berapa? Kan dapatnya berapa? Kan gini ya, harusnya ya secara logika peraturan gitu lah ya. Ini ada aturan mainnya lah. Aturan main ya kan. Lu bikin lagu, digunain sama si Spotify. Gua dengerin dari Spotify. Kan nggak mungkin lu yang nyuratin Spotify lu, hak gua mana dатanya kan gitu ya. Harusnya kan karena banyak kan musisi. Betul. Karena itu global nih. Ada lembaga negara kan mestinya yang ngatur itu. Yang berhubungan langsung mewakili kita lah ya. Mewakili Mas sebagai musisi, ya kan? Karena punya hak di sini. Ini lembaga negaranya yang mana itu, Mas? Kalau bicara lembaga asosiasinya adalah Asosiasi Rekaman Indonesia. Yang ke Spotify-nya? Oh, nah itu personal tuh. Personal dalam artian gini. Begitu gue punya master, ya. Nah ini agak berat nih. Ini kan ngomongin mekanikal ya. Begitu gue punya master, master itu bisa secara perorangan
atau kayak anak indie, gue anak indie nih. Iya. Gue indie, gue rekaman sendiri apa segala macam. Itu gue bisa langsung submit langsung secara personal ke Spotify misalnya. Bilangnya DSP. Nah, oke. Ke platform digital. Iya. Bisa, terus gue dapat back sendiri bisa. Iya. Terus kalau lu under label misalnya, label lokal lah, atau label, itu mereka yang ngurusin. Berarti labelnya kan? Ya, bahkan bisa direct langsung ke ke DSP-nya atau ke digital platformnya. Tapi kalau mungkin gue melalui distributor. Gitu. Banyak tuh, ada TuneCore, ada Believe, ada CD Baby, ada DistroKid dan lain sebagainya gitu. Nah, itu personal tuh hubungannya. Personal, maksudnya bisa B2B, bisa juga enggak. Gue paham kalau itunya. Cuma yang menentukan nanti. Nah, analogi gue kayak gini. Gue pernah cerita sama lo lah. Tapi kan teman-teman belum. Yoi, gak usah gue ceritain lah ya. Biar teman-teman gak usah tahu ya. Nanti DM aja lah. Gue merasa tidak fair untuk pendapatan di mechanical ini, hasil dari master gue adalah analoginya kayak konsinyasi di warung depan rumah. Nah, kita punya resep nenek moyang berdua nih ya. Nenek kita bikin risol terbaik lah. Risol nih. Kita bikin sendiri dong. Modal sendiri dong. Effort sendiri dong. Betul. Bukan begadang, gulung apa segala macam. Dah. Jadi nih barang. Kalau di musik jadi master. Udah rekaman apa segala macam. Habis itu kita titip di warung kan? Warung depan rumah nih. Titip Bu ya, jualin. Ketentuan bisnisnya kan yang harus lebih gede warungnya apa kitanya? Kita dong. Biasanya kan ya selisih 1.000 kan sama dia 20% atau 20%. Atau 10% lah dapat. Dapatnya. Nah, kalau yang sekarang terjadi di ini kan gue yang rekaman, gue yang bikin, gue yang promo, gue yang keluarin duit, gue yang kehilangan energi, yang nentuin harganya dia. Nggak tahu lagi harganya berapa. Dia tuh maksudnya si digital platform ini kan nggak tahu. Nah, itu maksud gue, Mas. Nah, kalau memang mau, sebenarnya kan bisa dipanggil. Harusnya ya. Iya. Gue nggak tahu gimana sistemnya, sama aja kayak pemerintah manggil TikTok mau ngajak ngobrol itu kan. Pernah kan? Iya, yang kemarin juga. Ya, aturan TikTok tidak boleh live waktu demo. Tidak boleh jualan karena platformnya bukan untuk jualan. Ya gitu kan. Akhirnya dia berafiliasi atau sama dengan kita juga bisa sebenarnya sih harusnya. Prosedurnya gimana? Maksudnya gini. Pernah dengar case-nya Taylor Swift yang dia cabut dari salah satu platform digital dari Spotify? Iya, pernah dengar. Karena dia ngerasa nggak fair. Nggak fair kan pendapatannya kan. Dia cabut akhirnya redealing. Dan nggak tahu juga kan gimana. Tapi harusnya baik dong, makanya dia ada lagi di Spotify. Makanya ada lagi. Nah, kalau ternyata kan kalau kita ngomongin makro, berarti kan harus menyentuh semua orang kan. Iya. Walaupun tetap prinsip keadilannya kan nggak bisa sama rata. Tapi setidaknya semua terwakili kalau ngomongin makro. Menurut porsinya dia. Nah, harusnya kita bisa kok dealing dengan digital platform untuk naikin rate-nya, share kita. Share-nya. Itu sama kayak ini, Mas. YouTube. Ya, tapi ya. Cuman kan bedanya gini, kita seperti dibuat tidak ada pilihan kan. Gak berdaya. Karena ya udahlah, terima aja lah orang kita. Itu opsi satu, kita bisa ngomong. Lewat mana? Lewat pemerintah, lewat asosiasi yang di pemerintah untuk Spotify. Ini industri kita kan bagus kan, kita punya kemampuan untuk untuk nego, terus kita bisa ngasih tahu, ini gue gede loh. Pasar gue gede loh di Indonesia gitu. 280 juta orang Indonesia. Let's say 50%-nya aja. 50%. 150 yang juta. menikmati itu. Berapa duit bos? Ini kalau ngomongin bisnis. Nah, berarti kan kita bisa karena kita gede ininya. Kalaupun nggak bisa, gue punya opsi kedua kalau dari gue. Apa itu? Ya pemerintah bikin aja platform sendiri. Sementara ini kan kalau gue tahu BUMN tuh Telkomsel kan bikin kan. Bikin Langit Music. Langit Music tuh udah bisa streaming. Itu apa hubungannya sama Langit Studio? Langit, sama-sama di langit aja. Sama-sama di langit. Kacau ya. Sama-sama di langit aja. Langit Musik, tapi gue nggak tahu kenapa, entah promosinya atau approach-nya atau mungkin menunya belum friendly
Iya. UI UX-nya, Iya, misalnya ya. Misalnya. Atau memang promonya gitu. Tapi bisa aja kita bikin yang baru gitu. Platform yang baru. Gue sih udah ada namanya kalau memang dibikin. Apa itu? Ya maksudnya kalau kerajaan tuh kita bikin kayak sayembara kerajaan. Oh iya. Semua startup diminta untuk membuat, ya kan? Platform Ayo lu kayak bikin gitu, lo, ya. bikin apa Pilih yang namanya? terbaik. Iya. Tapi memang harus ada anggaran pemerintah yang Dan jangan dikorupsi. Iya, itu Penting. beda cerita ya. Iya. Nanti kita ngobrolin ruang publik yang masalah korupsi ya. Oke, iya. Kita panggil koruptor itu si gila. Gila. Karena dia nggak punya kesadaran lagi, Bos. Iya. Balik ke situ ya. Balik. Kita bikin sayembara aja. Kita nge-challenge semua startup untuk nge-build digital platform buat musik. Nanti yang menang, yang fiturnya bagus, yang Mudah dipakai. ya yang maksudnya update, terus yang menguntungkan pelaku seninya, ya dibiayain negara. Iya. Dan ya itu cost-nya kan nggak besar. Tapi setidaknya itu menjadi pilihan supaya pencipta musisi ada musisinya, penyanyinya, pencipta lagunya dan lain sebagainya itu dapat haknya lebih besar, dapat share-nya lebih gede. Iya, bukan 0,0000. Nggak tahu juga. Ada yang bilang 0,008 sen. Sen gitu. Sen itu gimana ya? Dan nggak tahu juga gitu, orang nggak tahu kok. Iya. Stream lu berapa juga nggak tahu kita. Yang gua tahu sih langganan per bulannya berapa. Lu bikin master sendiri, lu masak sendiri. Mereka tadi kan di warung, tapi lu nggak tahu. Jadi perumpamaannya tadi kalau yang warung tadi, udahlah Mas titipin sini aja, ntar gua bagi gitu. Udah lu titip sini aja, nggak ada pilihan nitip lagi. Iya. Jadi- Udah pokoknya tau beres lo, ntar gue kasih duit. Gitu kan. Kurang ajar nggak? Yang masak siapa ya kan? Iya. Udah kita habis-habisan. Gue begadang-begadang. Emang bikin musik nggak pakai listrik? Iya, betul. Iya. Sementara nilai master kita, pendapatannya dia nentuin. Iya. Nah kalau itu udah nggak fair menurut gue, ya kita pilihannya nego sama dia. Kalau dia nggak bisa, kan menurut gue ya, nggak tahu ya. Pemerintah bisa kok nutup atau bikin kebijakan. Ya udah deh lu jangan Ini kalau ngomong ini ya, gue nggak tahu ya. Maksudnya bisa lah Mas. Jadi bisa nggak sih? kayak Haknya misalnya pemerintah, ya udah kan? lu kalau memang nggak mau nurutin ini, ya udah lu nggak usah beroperasi di Indonesia. Bisa gitu, kan? Tinggal di www.spotify.com di blok gitu aja kan? Bisa. Beres. Sama seperti misalnya waktu itu sempat Telegram di blok. Ya, kayak ngeblok gitu aja kan? Itu satu opsinya. Opsi kedua ya tadi, kalau nggak kita bikin aja. Iya. Buat kolam kita sendiri. Kolam sendiri, akses sendiri, yang fair, yang fair gitu. yang transparan, yang adil, transparan itu penting kan. Iya. Jangan cuman kali-kalian bagi-bagian hitung-hitungannya doang bener kan. Pas bagi-bagian enggak. Hitung doang deh bener. Iya, hitung-hitungannya bener, Bos. Nanti lu dapat segini ya. Oh iya, oke, lu segini ya. Pas bagi-bagian, lah aku segini ya. Kadang jadi problematika di dunia persilatan kan gitu kan. Hitung-hitungannya bener. Pas bagi-bagi, jadi ada dua itu Mas ya, yang banyak performing diomongin. rights dan mechanical. Yang sekarang diramein itu yang performing. Performing rights. Jadi hak pengumuman lah. Tapi ini belum di ini kan, belum syuting kan, masih latihan. Belum. Latihan ngobrol Ini kan masih kita. latihan. Nanti Anjir, kita udah mulai sejam lagi. Udah sejauh ini kita ngobrol kan. Mas, maaf Mas, belum on Mas. Ngopi Mas. Oke dong. Kita targetnya minimal 3 jam lah ngobrol ini. 3 jam. Minimal lah ya. Minimal. Ya gitulah kalau dari gua akhirnya gua melihat ya kalau memang ini harus terjadi dan sudah terjadi pasti ada hikmah baik. Terus gua berharap sama semua nih abang-abangan kita kan teman semua. Kita nih ada di tempat yang sama sebagai seniman. Kita punya tanggung jawab terhadap karya kita punya tanggung jawab terhadap orang-orang banyak atas karya kita, apalagi kita famous gitu, atau mungkin lu dipandang lah sama orang. Bener. Jadi harus lebih wise, harus lebih keren. Kalau bikin statement akan menyinggung orang dan itu teman kita, harusnya kan bisa ngobrol sambil ngopi. Boy, ayolah boy. Kalau nggak bisa juga, langsung aja dengan cara hukum yang baik. Kan sesuai prosedur gitu kan, kayak kita kerja sama kontrak, pasti kan kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kan misalkan ke jalur hukum. Iya ya, kita bikin aja ya. Itu. Gimana kalau kita bikin aja? Sejam lagi kita bikin. Sejam lagi kita bikin. Iya. Jadi harapannya ke depannya? Harapannya kan, makanya gue bilang tadi, semuanya nahan diri ya gitu. Udah gitu. Dan alhamdulillahnya juga,
pemerintahnya juga udah apa ya, udah lebih masuk gitu, lebih deep, terus dikasih tugas lagi kan. Ya harapannya semoga undang-undang hak cipta ini sesuai dengan target, dan alhamdulillahnya kan juga teman-teman kita yang dipercaya untuk ngolah itu bisa menghasilkan hasil yang bisa dinikmati sama semua orang. Bukan proses adil ya, bukan prinsip adil ya gitu, tapi bisa dinikmati sesuai porsinya. Kalau adil kan menurut gue gitu ya. Adil sesuai porsinya. Iya, bukan adil sama rata gitu, tapi sesuai porsinya. Nah itu harapan gue sih itu, sehingga kita bisa berkarya dengan nyaman, orang juga nggak ketakutan. Kemarin nih, baru banget kemarin, itu ada asosiasi perkumpulan teman-teman musisi kafe apa segala macam itu curhat karena ada talk show kita gitu. Curhat kalau mereka yang nggak tahu dan yang nggak update itu jadi takut bawain lagu cover. Terus ada juga kafe yang akhirnya nggak pakai musik dulu. Akhirnya kan impact-nya musisi-musisi kafe ini untuk sementara nggak dapat penghasilan dari situ. Karena kafenya bilang, Mas sorry ya kita nggak bisa lanjut dulu nih karena takut. Nggak tahu kepastiannya gimana. Karena nggak belum tahu. pasti Mas ya? Bukan belum pasti, udah pasti. Cuma sosialisasinya tidak sustain. Yang kedua, informasi yang karena sosialisasinya tidak sustain ke semua dan berjalan terus-menerus, akhirnya informasinya yang didapatkan kayak puzzle. Satu-satu, nih ekornya doang yang gue dapat. Lo ngeliat palanya dari angle-nya si A, gue dari angle-nya si B. Atensi publik. Iya, di ruang publik gitu. Suka. Mas Andi, terima kasih. Mas Sandy. Mas Sandy, terima kasih banyak. Ini insight-nya banyak banget. Alhamdulillah. Insight-nya banyak banget. Ya pada prinsipnya gini ya, kesimpulannya kira-kira ya. Kita bisa kok mencapai kepada situasi yang lebih bagus dengan cara menghasilkan peraturan yang lebih oke, sosialisasinya lebih bagus dengan cara yang asik juga kan. Ya kan tadi yang gua highlight adalah kita bisa kok mendapatkan hasil yang bagus. Sama juga kita bisa kok memperjuangkan hak kita dengan cara yang bagus. Ya. Dengan cara yang lebih bagus. Iya. Nggak perlu itu ya. Iya. Kalau perlu ya di jalur yang benar. Makanya kalau misalnya kayak case-nya gugat ke pengadilan gitu, ya itu mungkin jalan yang baik dengan jalur hukum, ya monggo gitu, selesaikan dengan hukum. Yep. Dan yang kedua tadi adalah yang mechanical right-nya. Iya, itu ada PR juga buat kita gitu. Maksudnya kalau bandingan dulu zaman kaset dan CD, pendapatan yang didapatkan sama musisi itu lebih gede dapatnya. Yang mana tuh? Yang mechanical zaman kaset dan CD itu lebih gede. Di luar negeri pun juga sama, lebih gede. Pendapatan ininya, gitu. Pendapatan mechanical-nya. Terus pertanyaannya gini, tapi kenapa musisi bule tetap pakai Spotify? Ya kan gue bilang kita kan nggak mesti bubarin atau apa kan itu. Ajak ngobrol di link. Jangan-jangan dia per kliknya lebih gede. Ya kan makanya. Iya, kan? Kita kan nggak tahu kan. Kalau pemerintahnya ngobrol, boy ngopi dulu boy sama CEO-nya gitu kan. Makanya kan ada banyak kan kemarin di sosial media kan, si CEO-nya Spotify nggak main musik, tapi dia kaya dari musik. CEO Spotify Zuckerberg, dia nggak punya sosial media dan nggak ini, tapi dia sangat-sangat menawan sekali kan. Ya. Spotify itu platform musik yang nggak pernah nyiptain satu musik pun. Ya gitu kan ya. Tapi dia ngorganisir musik seluruh dunia ya kan. Iya emang mestinya pemerintah ini sih ngobrol sama mereka. Gue nggak tahu ya bisa apa enggak. Tapi harusnya kalau bicara pemerintah kemarin bisa ngobrol sama TikTok, ngobrol sama Telegram, bisa nutup. Kita juga bisa melakukan itu. Pada masyarakat juga akhirnya. Misalnya kita bikin platform sendiri nih, gue udah ada namanya gue Gatot Kaca. Gatot Kaca. Oh iya, soalnya Gatot Kaca Stream gitu kan. Gatot Kaca misalnya. Kita punya sendiri apa? Nggak apa-apa kan udah rekam, kita buktiin aja. Iya. Gatot Kaca nih misalnya. Orang kalau misalnya siapa band besar Indonesia gitu atau musisi besar Indonesia
Iwan Fals bilang, "Oi, dengerin lagu gue di Gatot Kaca." Wih. Berapa juta orang. Terus tiba-tiba Slank bilang, "Slankar, lagu gua ya nggak apa-apa." Terus jadi kan kita sehat ya, persaingan ada Spotify lo baru denger, ada Joox, ada Deezer dan lain sebagainya. Tapi kita punya juga gitu. Pada akhirnya kan orang akan fans pasti akan iya. Dan terus hasilnya buat apa? Buat kita semua. Kita sebagai user milih yang paling nyaman, yang paling murah. Ya. Tapi kalau gede, caranya gimana kita nggak tahu ya. Tapi kalau di sana bisa, masa kita nggak bisa? Bisa. Walaupun ikan cuma 3, mati 2, kemudian kan kolam sendiri ya. Bener nggak Om? Kita mau jualan apa aja di Indonesia yang mau beli kan ratusan juta orang. Nggak usah takut sebenarnya. Harusnya. Kalau misalnya itu membuat jadi nggak sehat ya, nggak fair ya. Masa kita yang masak, kita yang cari modalin semuanya, begadang-begadang bikin risol ya. Iya. Taruh di konsinyasi lah sama warung ya kan. Sama kayak gue bikin merchandise gue nih, gue titipin di clothingan. Clothingan yang lebih gede dapatnya misalnya gitu. Nggak transparan lagi. Nggak transparan. Ya kan? Laku berapa gitu. Kalau ini kan nggak bisa, soalnya ada barangnya kan, kelihatan. Iya. Itu juga ada kan? Lagu kan juga ada barangnya. Ya maksudnya kliknya kan bisa disembunyiin. Nah itu makanya. Giliran sama Sarah lo percaya, giliran sama ini yang bisa lo ajak ngopi ya kan? Deh, latihannya cukup ya? Latihannya cukup. On nih habis ini? On cam ya? Mancing nih dari. Gue nggak mancing loh sebenarnya. Cuma ngilik-ngilik aja. Ngilik aja. Gitu. Anyway, semoga mendapat manfaat baik lah dari sini. Itu dan mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak tepat, ada yang ngaco dari statement gue gitu. Tapi prinsipnya gue pengen peace-peace aja. Gue pengen, kita kan saudara semuanya. Jadi kalau misalnya cara yang lebih santun ya harusnya gitu. Siap. Mohon maaf ya dengan kekatroan gue. Soalnya kalau nggak peace, nanti nyiptain lagunya nggak asik, kita sebagai pendengar juga nggak menikmati lagu yang asik. Sedap banget. Kan gitu. Bang Jale mainkan gitarnya. Oke. Ditutup dengan lagu-laguan gak nih? Lagu-laguan. Aduh, lagu-laguan. Bikin lagu ruang publik lah. Sini coba. Gue lo mau yang beat apa yang slow apa yang jazz? Jazz, dude. Apa? Yang... Oke. Pokoknya yang Bang Sandi banget. Jangan gue banget lah. Gimana ya? Mana ya lagunya? Ya kalau yang gampang itu gini aja kita. Ya. Gitu deh. Itu masuk semua tuh. Di sini, di ruangan ini. Asik. Di mana Bang? Di ruang publik. Kita ngomong yang baik-baik. Asik. Buat publik, ruang publik, ruang publik. Nah, gitu deh. Semoga nggak enak lagunya. That's rap ya. Teman-teman, gitu obrolan santai sama Bang Sandy. Kita ngomong banyak dan pada akhirnya kok jadinya nggak diprediksi adalah akhir-akhirnya agak serius. Tapi emang itu kita lagi ngomongin ekosistem ruang publik kita di aspek permusikan ya. Kita semuanya sebagai orang yang menikmati musik tentu pengen lahir musik-musik yang cakep-cakep. Dan musik yang cakep saya kira itu akan lahir kalau yang nyiptain lagu yang bermusik juga tenang. Tenang itu ada aturan main yang jelas, yang mendukung, ekosistemnya oke, sehingga musik-musik kita ke depan itu makin enak ya. Karena yang hidup di dunia musik bisa nyiptain lagu dengan enak dan memainkannya dengan mantap. Jadi kita kalau ada masalah-masalah stres-stres dikit dengerin musik, wah asik-asik nih. Gitu. Ya itulah obrolan kita. Sekali lagi thank you Bang Sandi. Sudah. Jadi dengerin musiknya harus ini ya? Iya dong. Kalau musiknya, kalau musisinya nggak tenang kan? Iya. Pas lu denger musik nanti ketakutan lagi. Jadi bukannya ngerilis stres gitu kan? Jadi stres baru. Jadi gue kena nih gitu. Iya. Tapi anyway udah clear lah. Udah clear. Semuanya udah diatur kok. Siap.
Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan Dengan gue lagi. lagi dengan lagu terbarunya nanti yang sejam lagi akan dirilis. Amin. Gitu aja dulu sementara, kita ketemu di ruang publik yang selanjutnya. Thank you, assalamualaikum, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.